Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, di waktu yang sangat mulia, yang sangat barokah, di bulan yang penuh segala keberkahan yang berlimpah dari Allah, khususnya di waktu sahur, waktu di mana keberkahan Allah turunkan, walaupun hanya sekedar makan dan minum yang ala kadarnya, itu akan membuat tambahan pahala bagi kita semua dalam beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Dan terutama bagi kita atau para ulama, para kiai, para tokoh dalam menghadapi Ramadan, dalam mensikapi kehidupan di mana hari ini kehidupan yang sudah semakin jauh pergaulan dan segala hal kemasyarakatan sosial yang semakin jauh dari kebenaran Islam, ini memberikan peringatan atau gambaran bagaimana seharusnya bagi para tokoh, para ulama, para kiai bersikap menentukan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan bagaimana seharusnya peran ulama dalam kehidupan, dalam mempengaruhi masyarakat atau membawa arus kehidupan masyarakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayah, sadaqallahul azim. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, al ulama, adalah para ulama. Dari ayat ini memberikan gambaran bahwa seharusnya bagi para ulama, para kiai, para tokoh, para pemimpin umat, dan harus jadi panutan umat, bahwa sebagai kata dasar ulama adalah ilmu. Ilmu adalah satu ilmu, satu pemahaman, satu keahlian. Tapi ulama adalah jamak, berarti orang-orang yang berilmu, yang ilmunya banyak. Dan ilmu di sini bukan hanya sebatas ilmu yang bersifat ubudiyah semata, tapi ilmu yang benar-benar dalam keagamaan, dalam keislaman yang komplit, yang serba mencakup segala hal dalam kehidupan. Sehingga dengan ilmunya para ulama bisa membimbing, mengarahkan, dan menuntun masyarakat, bahkan mencerahkan umat. Sehingga seharusnya dengan adanya peran para ulama yang banyak di muka bumi ini akan memberikan nuansa, khususnya di bulan Ramadan, akan lebih tenang, lebih adem, lebih semangat, dan lebih bergairah dalam menjalankan kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah, walaupun Ramadan atau disebut bulan puasa yang dalam kondisi tubuh seseorang muslim itu melaksanakan perintah Allah, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mewajibkan sesuatu, itu saum kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, gambaran ayat atau bimbingan ayat atau
perintah dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kita umatnya, ini mengarahkan kita, baik itu sebagai ulama ataupun sebagai manusia pada umumnya. Hakikatnya kita semua harus selalu bertakwa, selalu taqarrub kepada Allah, selalu membimbing diri dan umat agar keadaan kehidupan ini semakin baik. Karena memang perintah Allah sudah menjelaskan, ketika kita mengikuti kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, maka kita ada dalam kehidupan yang sangat dimuliakan Allah. Dengan apa? Dengan menggenggam atau memeluk atau melaksanakan ajaran Islam. Karena di dalam Islam tidak ada kekurangan. Sehingga seharusnya bagi para tokoh, para ulama, para kiai, kami percaya, kita semua sudah tahu bahwa ilmu-ilmu di pesantren, dimanapun di kitab-kitab kuning itu sudah lengkap. Baik dari masalah ubudiyah, masalah muamalah, munakahah, masalah jinayah, semuanya sudah ada. Tinggal pelaksanaan atau penyampaian. Kalau bagi para kiai, para ulama, para ustadz adalah penyampaian, dakwah. Dakwah kepada masyarakat, dakwah kepada lingkungan kita. Bagaimana seharusnya kondisi di lingkungan kita hari ini? Dan apa faktanya kehidupan kita hari ini? Apakah kehidupan kita sudah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau malah sebaliknya? Masih jauh dari Al-Quran, masih jauh dari kehidupan yang lurus, masih jauh dari kehidupan yang benar, masih jauh dari tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa lagi yang akan membimbing, mencerahkan, mengarahkan umat selain ulama? Karena memang Rasulullah SAW juga sudah memberikan bimbingan kepada kita. Al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama, para ulama adalah orang-orang yang berilmu, adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi adalah penerima wahyu, penerima kebenaran, penerima kebaikan, dan ulama adalah pewarisnya. Nah, sebagai pewaris dari para nabi, tentu yang harus disampaikan, yang harus diucapkan, yang harus diarahkan kepada umat adalah bagaimana cara para nabi membimbing umat. Sebagai umat Islam, kita tentu teladan kita sudah pasti Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi Muhammadlah teladan bagi umat Islam. Karena sudah terang, benderang di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, di dalam agama Islam, telah menjadi uswah, bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata bagi kalian kaum muslim, umat Islam, di diri Rasulullah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang seperti apa? Semua aspek kehidupan. Kalau istilahnya dari urusan bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah ada uswahnya, sudah ada contohnya, sudah ada syariatnya yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi entah kenapa hari ini, bahkan banyak dari dulu juga memang yang namanya baik dan buruk, yang namanya hak dan batil itu akan selalu ada, baik dari kalangan manusia pada umumnya ataupun kalangan siapapun termasuk para ulama. Maka ada yang kategorinya ulama yang memang ikhlas, mukhlisin, ada juga ulama-ulama yang memang terkategori ulama yang ulama yang memang dalam kehidupan dunia ini hanya memanfaatkan agama sebagai suatu sarana untuk kehidupan dunia. Itu sudah pasti ada. Nah, tentu yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Al-Quran, yang diharapkan oleh agama Islam dalam membimbing umat, tentu para ulama yang benar-benar ikhlas, mukhlis dalam membimbing umat
dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kami tidak meminta apapun dari manusia. Kami hanya meminta atau kami hanya mengharap keridhaan Allah. Hadirin atau pemirsa yang dirahmati Allah, tentu untuk menjalani atau menerapkan semua kehidupan ini, atau bagaimana membimbing umat yang benar-benar dalam kondisi yang maksimal, yang kafah, kehidupan Islaman atau ketakwaan yang sempurna, tentu membutuhkan tata cara atau waktu atau kajian-kajian yang benar-benar teratur. Tidak cukup hanya sebatas kajian-kajian umum semata, karena memang pada faktanya manusia itu perlu bimbingan. Nah, tentu peran para ulama lah sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi, harus senantiasa bersabar dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi rusaknya problematika kehidupan hari ini. Maka tugas para ulama itu kalau boleh dikatakan memang berat, luar biasa beratnya. Tapi dari beratnya ujian kehidupan, termasuk rusaknya kehidupan, adalah pahala yang sudah menanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa yang diharapkan selain Allah Subhanahu wa taala, innallaha azizun ghafur. Allah adalah maha kuasa atau maha kuat dan maha pemaaf atas segala sesuatu yang dilakukan atau yang mungkin ada kelalaian, ada yang namanya manusia, walaupun yang namanya ulama ataupun kiai tetap ada kekurangan, ada kesalahan. Tentu kesabaran yang super ekstra harus disiapkan dalam menghadapi masyarakat atau umat. Karena memang yang namanya umat, yang namanya masyarakat, tanpa bimbingan tentu akan kacau. Walaupun hari ini sudah ada lah banyak para kiai, para ulama yang insya Allah ikhlas, lurus dalam mengarahkan masyarakat, tapi tetap saja banyak ujian dan cobaan, bahkan fitnah-fitnah kepada para kiai, para ulama yang lurus dalam menjalankan keagamaan, dalam menjalankan syariat Islam. Nah, dengan demikian, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, semestinya kita makin banyak sabar, terutama di bulan Ramadan ini. Kesabaran adalah luar biasa, sebab buah dari Ramadan, dari puasa, adalah kesabaran ternyata. Sabar merasakan haus dan lapar, sabar melihat ujian-ujian, tantangan setiap hari. Bagaimana mungkin di luaran banyak orang yang tidak berpuasa ataupun hal-hal yang kemaksiatan. Tentu kesabaran ini akan selalu datang sebagai ujian. Nah, kesabaran ini akan lebih dan harus lebih dimiliki oleh karakter para kiai, para ulama. Dengan sabar walaupun dengan adanya cacian dan makian, cipiran, akibat atau resiko karena menyampaikan agama secara lurus. Karena kalau mengikuti hawa nafsu, kita ini ya lebih enak, lebih nyaman mengikuti keadaan, mengikuti kemauan masyarakat, kita ikut, mengikuti kemauan penguasa, kita ikut, itu lebih nyaman, akan lebih memudahkan aliran pundi-pundi keuangan. Tapi di balik itu ternyata Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan. Justru Islam hadir itu untuk mewarnai kehidupan, bukan malah sebaliknya. Ada ulama, ada kiai, ada agama hadir, malah terpengaruh oleh kehidupan. Ini jangan sampai terjadi. Maka bagi khusus para ulama, para kiai, para santri, para orang-orang yang berilmu, para ulama, marilah kita senantiasa dalam keadaan penuh kesabaran, penuh kekuatan, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Semakin banyak kita berdoa dan berusaha berdakwah, semangat dalam mengarahkan umat agar umat tercerahkan bahwa hanya dengan Islamlah kita semua akan terselamatkan, dan hanya dengan syariat Islamlah kehidupan ini akan menjadi baik-baik saja. Bagaimana tidak, hari ini kerusakan
dari perekonomian dan segala hal, tawuran-tawuran, bahkan perkelahian massa, segala macam, segala jenis kemaksiatan semakin banyak. Semuanya tentu tidak akan bisa diatasi, tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya aturan yang sempurna. Karena aturan demi aturan yang sudah diterapkan adalah aturan-aturan hanya sebatas kemauan atau ide-ide manusia semata. Yang namanya ide manusia itu baik dan buruknya sesuai kepentingan masing-masing. Sementara aturan yang maha sempurna atau hukum yang maha sempurna adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang berhak membuat hukum dan yang harus diterapkan suatu hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika hari ini banyak kerusakan di pemerintahan, dalam kehidupan masyarakat, dalam pergaulan, dalam perekonomian, karena memang hukum-hukum yang kita lakukan hari ini tidak sesuai dengan perintah-perintah atau hukum-hukum Allah. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, salah kita sendiri sebagai manusia, sebagai umat Islam pada khususnya, terlebih para ulama kalau sampai berdiam diri atas terabaikannya, tidak tersebarnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka penting dan utama, mari kita para ulama, para kiai, para santri lurus dalam menyampaikan agama bahwa hanya Islamlah yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita atau tujuan utama kita yaitu keridhaan Allah, yaitu Allah akan ridho ketika kita selalu lurus dalam rel Islam, dalam kehidupan yang mengarahkan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan negara kita dalam keadaan selalu taat kepada Allah, selalu takwa. Mudah-mudahan ketakwaan dari bulan Ramadan ini akan menjadi sempurna terlaksana dengan takwa dalam segala aspek kehidupan, atau disebut takwa yang kafah. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan atau yang telah tersampaikan tadi membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi yang pembicara. Dan apabila ada kesalahan, adalah kesalahan dari sesuatu yang tidak dari agama Islam. Mudah-mudahan mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.